Samar seperti di dalam diri kita, roh, jiwa, dan tubuh. Begitulah signatur dia, Bapa, Firman, dan Roh. 3 di dalam 1, 1 dalam 3. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kata Yeshua. Haleluya. Itu penambahan wawasan sedikit, tapi menakjubkan. Itu menakjubkan. Jadi semua manusia ini kromosomnya seperti itu. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, Yeshua itu bukan Tuhan orang Kristen. Selama ini kita kecilkan Tuhan, mengatakan Yeshua adalah Tuhan orang Kristen. Dia Tuhan semua makhluk, Tuhan semua orang. Sekali lagi ulangi dulu, Kisah Rasul 10 ayat 36. Jangan kau kecilkan ketuhanan Yeshua HaMashiach. Hanya Tuhan orang Kristen. Hanya seorang yang tidak menyembah dia itu adalah orang yang hilang, domba yang hilang. Ada kambing yang memberontak, walaupun dia tahu tapi nggak mau percaya. Itu kambing-kambing yang disebut dalam kitab. Coba dibaca salah seorang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yeshua HaMashiach, yang adalah Tuhan dari semua orang. Tuhan dari semua orang, bukan Tuhan orang Kristen, Tuhan semua orang. Jadi bagaimana mereka yang tidak percaya dia? Mereka memberontak kepadanya. Karena di dalam kromosomnya pun ada nama Yahweh. Haleluya. Itulah yang disebut orang-orang yang memberontak. Setan, nama setan artinya apa? Kenapa disebut setan? Hasatan, bahasa Ibrani hasatan, pemberontak. Dia tahu kebenaran tapi dia nggak mau lakukan. Dia memang sengaja memberontak. Itu sebabnya setan tidak diampuni. Kenapa manusia diampuni sedangkan setan tidak? Setan berdosa nggak diampuni loh. Karena setan udah melihat semuanya itu di sorga, tapi dia masih memilih untuk melawan Tuhan. Sedangkan manusia hanya hidup oleh iman, percaya, tidak melihat, tapi percaya. Itu sebabnya Bapa Yahweh memaklumi manusia kalau berdosa, Tuhan masih mau mengampuni. Orang manusia enggak melihat hanya karena percaya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Haleluya. Saya dan saudara hidup karena iman, bukan karena melihat. Itu sebabnya ketika kita bersalah, Bapa Yahweh masih mau mengampuni. Setan, dia udah memandang wajah Tuhan, wajah Bapa Yahweh. Dia adalah salah satu kerup. Dia adalah salah satu penghulu malaikat yang terkemuka. Dia bukan malaikat biasa. Dia malaikat yang terkemuka. Ketika diciptakan dia sempurna adanya. Tahu artinya sempurna? Gak ada yang kurang lagi. Dia maha indah. Dalam bahasa Inggris disebut Lucifer, bintang fajar, bintang timur. Tapi dia masih memilih untuk melawan Bapa Yahweh. Maka tidak ada pengampunan. Itu sebabnya Lucifer banyak tahu rahasia Tuhan. Apa yang saya mau katakan kepada saudara? Mereka yang tidak percaya Yahweh Yeshua karena mereka memberontak, bukan karena di dalam diri mereka setiap itu. Kalau dia masih manusia, kromosomnya pasti 26. Oke, ini wawasan yang tambah ya, penambahan wawasan. Jadi tentang nama tidak sesepele yang dikira orang loh saudaraku. Tidak, itu sebabnya saya sengaja. Sebenarnya lebih banyak ayat yang saya siapkan, saya mau tambah sedikit lagi. Mazmur 148 ayat 13. Biarlah semuanya memuji-muji Yahweh. Yes. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Tidak ada nama lain yang layak untuk disanjung selain nama dia. Yesaya 12 ayat 4. Panjang kali Mazmur ya. Sekarang Yesaya dulu.
Yes. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, mansyurkanlah Syukurlah bahwa kepada namanya Yahweh, tinggi luhur. panggillah namanya. Yesaya 47 ayat 4. Yes. Apa itu? Kata penebus kami, Yahweh semesta alam namanya, yang maha kudus, Elohim Israel. Siapa Loh, di ayat ini Yahweh loh. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya penebus itu adalah Yahweh. Yahshua itu juga Yahweh. Namanya pun udah Yahshua. Yahweh Shua. Yang disingkatnya Yahshua. Nama lengkapnya itu Yahweh Shua. Kalau kamu udah bilang Yahshua, kamu sudah bilang Yahweh. Haleluya. Tidak ada dua penebus, hanya satu penebus, Yahweh. Ketika dia menjadi anak manusia, namanya Yahshua. Yeremia 33 ayat 2. Apa katanya? Inilah firman Yahweh yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Yahweh ialah namanya. Siapa namanya? Jadi begitu banyak kesaksian ayat firman Yahweh ialah namanya. Wow, luar biasa. Kita lanjut Hosea 12 ayat 6. Apa katanya? Yakni Yahweh Elohim semesta alam, itulah namanya. Yahweh semesta alam itu, Tuhan semesta alam di situ ya. Itu aslinya Yahweh Sebaot. Sebaot. Tuhan atas bala tentara. Tuhan atas peperangan. Wow, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Yahweh Sebaot. Wow. Penguasa semesta alam, penguasa segenap bumi, Raja semesta alam. Amos 5 ayat 8. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang Belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Yahweh itulah namanya. Yahweh itulah namanya. Ayo. Amos yang tadi pemungut buah arah hutan itu, dia juga mendeklarasikan Yahweh itulah namanya. Oh, Amos yang Nias. Itu juga orang suka ketawa, banyak kegembiraan, banyak sukacita. Mika 6 ayat 9. Ini penting banget. Dengarlah, Yahweh berseru kepada kota, adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah hai suku bangsa dan orang kota. Adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Orang Filistin ketika mencuri tabut perjanjian, apa yang terjadi? Bisul seluruh kota itu, kena bisul yang gak bisa sembuh. Ketakutan semua orang itu. Oke. Ini udah kita baca tadi ya. Ini berkat satu lagi yang bagi yang mengenal namanya. Oh ya, Zakaria 14 ayat 9. Maka Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Yahweh adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Dan namanya adalah satu-satunya. Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Jadi hari ini masih banyak pemberontak, masih banyak penguasa-penguasa yang jahat, roh-roh jahat di udara yang mencoba mempertahankan, mendominasi wilayah-wilayah tertentu, namanya roh-roh teritorial. Di Indonesia, siapa jenderal setan di Indonesia? Apa? Bukan, jenderal setan. Ayo, ini sedikit, gak apa-apa, saya kasih tahu sedikit apa pengetahuan umum. Tahu nggak kalian pemimpin setan tertinggi di Indonesia? Di mana alamatnya?
di Pulau Jawa, laut selatan Jawa, namanya Nyi Roro Kidul. Itu adalah setan tertinggi di Indonesia, itu jenderalnya. Saya nggak usah kasih tahu lebih dalam. Penguasa tertinggi, ada lagi penguasa pulau-pulau di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Irian Jaya, Ambon, Pulau Seram. Ada penguasa-penguasa seperti itu. Tetapi ketika Yahshua akan datang menjadi raja satu-satunya, seluruh bumi, seluruh pulau akan takluk di dalam namanya. Haleluya. Agak gini juga sedikit ya. Haleluya. Di Pulau Nias. Dia cuma minggat ke udara sana. Dia ketika turun ke bawah diusir, lari lagi ke tempatnya. Tempat dia di udara sana. Itu kampung halaman dia, di awang-awang. Diusir, lari dia ke situ lagi. Baru datang lagi menggodai. Soalnya dia roh, dia aslinya masih malaikat. Dia aslinya masih malaikat, tapi malaikat yang memberontak. Jadi karena udah hilang kemuliaan Yahweh dari diri mereka, karena mereka memberontak, makanya mereka cenderung menjadi hitam, seram. Kalau malaikat yang penuh kemuliaan, tampan banget. Wow, betul. Alkitab juga menyaksikan kok. Kakinya seperti tembaga mengkilap, wajahnya bercahaya seperti matahari, karena masih penuh kemuliaan Yahweh. Iblis, karena mereka memberontak, kemuliaan Yahweh hilang, muka mereka jadi seram. Penampilannya beda-beda di setiap pulau. Di Pulau Jawa penampilannya gondruwo. Itu setan semua itu. Di Tanah Batak namanya Banjang. Apa kau pika? Bukan itu siapa itu? Di Pulau Nias namanya apa namanya? Gak tahu ya. Macam-macam lah. Nah, tapi kelak raja satu-satunya, ketika dia nanti menaklukkan semua penguasa-penguasa itu, raja satu-satunya adalah Yahweh. Namanya adalah satu. Nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus, Yahweh. Anak firman namanya Yahshua, firman Elohim. Oke. Berkat bagi semua kita, Maliaki 3:16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Yahweh. Yahweh memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Yahweh dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Kitab ditulis di hadapan Elohim sekarang bagi orang-orang yang menghormati namanya. Kamu yang mencintai namanya, yang menghormati namanya, sekarang sedang ditulis sebuah kitab. Di kitab dikatakan di surga itu ada beberapa kitab, tapi kitab terbesar namanya kitab kehidupan, dan itu inti dari semuanya. Siapa yang namanya ada di kitab kehidupan, dia akan masuk surga. Haleluya. Siapapun yang tidak ada namanya di kitab kehidupan itu, dia akan dilemparkan ke lautan api. Tetapi kitab-kitab lain juga dibuka. Nah, kitab-kitab lain itu apa? Bukan kitab dosa. Kitab yang ini tadi, kitab-kitab memori, kisah perbaik. Kamu pernah menolong orang, kamu bantu orang, kamu berkorban demi orang lain. Ketika kamu disakiti, kamu tidak membalas, kamu menahan diri karena kamu takut akan nama Yahweh. Sebenarnya kamu pengen membalas, tapi karena menghormati Yahweh, biarlah ku tahan rasa sakit ini seperti Yahshua, kupikul salib. Itu ditulis, namanya kitab peringatan, memorial book. Jadi sebuah kitab peringatan. Itu sebabnya kisah hidup kita lengkap di situ.
Nanti Tuhan bisa putar semacam menjadi seperti video. Oh, begini aku waktu kecil ya. Nakal rupanya aku waktu kecil. Aduh, malu. Udah besar, waktu remaja seperti ini, wah, diputar semuanya, nampak semua di situ. Wah, tidak ada yang tertutupi. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dibukakan. Semua akan dibukakan. Ketika kita di kamar diputar videonya. Ketika di kamar mandi diputar videonya semua. Ketika kerja diputar videonya. Sungguh-sungguh apa malas apa bermain-main diputar. Tapi ini kitab memorial ini kitab perbuatan baik. Gunanya untuk apa? Untuk kita menerima pahala mahkota sesuai dengan perbuatan kita itu. Seberapa mahkota kita seberapa. Karena kalau udah masuk ke surga itu udah jelas lolos kan. Nah, hanya itu nanti dibuka untuk mendapatkan mahkota. Mahkota kehidupankah? Mahkota kebenarankah? Mahkota kemuliaankah? Mahkota kebenaran ketika kamu hidup seturut dengan firman. Mahkota kehidupan ketika kamu banyak beramal, bersedekah, membantu orang, berkorban demi orang. Itu mahkota kehidupan. Mahkota kemuliaan ketika kamu memenangkan jiwa bagi Yeshua. Itu mahkota kemuliaan. Makin banyak kamu bawa jiwa kepada Yeshua, makin besar mahkota kemuliaanmu. Jadi ada beberapa mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu sebabnya ditulis. Jadi yang menulis itu malaikat. Sekarang malaikat lagi sibuk menulisin. Penduduk bumi ada sekitar 2 miliar hari ini, sekitar 2 miliar. Malaikat sibuk sekarang menulis semua. Jadi di surga itu nggak ada yang malas-malas, duduk-duduk nongkrong, menghayal, nggak ada. Semua sibuk melakukan tugasnya. Kayak Pak Janter tadi mau kemana? Aku bilang, catat inventaris di Gibeon. Oh, gitulah malaikat itu. Mereka sibuk mencatat semua. Gimana? Malaikat itu ada pemimpinnya. Jadi kalau orang benar, orang kudus semacam Elisa, itu bukan satu malaikat menjaga dia, berpasukan malaikat. Ingat kisah ketika orang Aram mau mengepung Israel. Nah, ketika itu Gehazi bangun pagi-pagi mau mengambil air. Belum ada air leding ketika itu, belum ada air di rumah kan, jadi semua harus ngambil di sumur, di sungai. Gehazi keluar, gunung itu udah penuh tentara Aram. Tiba-tiba lari Gehazi, oh Tuhan, mati kita, binasa kita. Gemetar, kenapa kau Gehazi? Kita udah dikepung Tuhan, tentara Aram di mana-mana. Elisa yang udah tua, dia nggak takut. Tenang kau Gehazi, tenang. Yang menyertai kita lebih banyak Gehazi. Aduh Tuhan, dari mana? Matilah kita Tuhan. Berdoa Elisa, Bapak Yahweh, bukalah kiranya mata Gehazi, supaya dia melihat siapa yang menyertai kami. Terbukalah mata rohani Gehazi, dilihatnya lah gunung itu lebih banyak malaikat berkuda berapi yang menyertai mereka. Baru Gehazi sadar, wah, ternyata lebih banyak yang menyertai kami. Ketika orang Aram itu turun, dia bertanya, di manakah Elisa, nabi yang di Israel itu? Padahal dia Elisa. Siapa yang kamu cari? Elisa. Oh, oke, akan kutunjukkan jalan bagimu. Bukan ini kotanya. Lalu Elisa berdoa, Bapak Yahweh, butakanlah kiranya mata mereka semua. Tiba-tiba buta semua. Lalu dituntunnya lah, dibawalah ke kota Samaria. Udah sampai di kota Samaria, Raja Israel pun heran-heran, bingung-bingung, semua tentara di situ kan. Dari mana ini kau tawan ini sebanyak ini? Padahal udah buta semua. Udah masuk di tengah-tengah kota itu, berdoa lagi Elisa, Bapak Yahweh, bukalah mata mereka. Terbukalah mata mereka. Mereka terkejut, udah dikepung lagi, dikepung balik sama tentara Israel. Udah masuk di inti kota. Sementara mereka takut. Datang Raja Israel, Bapak, akan kubunuhkah mereka semua? Apa kata Elisa? Biasakah kau membunuh tawananmu? Elisa mempraktekkan pengajaran Yeshua, kasihilah musuhmu. Elisa langsung kata, berilah mereka makan. Lalu disembelihlah lembu-lembu tambun,
masak yang enak, disuguhkan makanan. Padahal mereka datang mau menghancurkan mereka loh. Tapi dikasih makan, kasihilah musuhmu sampai kenyang. Udah kenyang, gak dibunuh. Mereka suruh pulang. Pergilah, pulanglah kepada Tuhanmu, kasih tahu apa yang kami perbuat kepadamu. Pulanglah mereka dengan ampun Tuhan. Lalu ketika mereka sampai di negerinya, mereka kasih tahu apa yang diperbuat Israel. Tidak berani lagi orang Aram menyerang mereka. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Tidak semua kejahatan harus dibalas kejahatan. Ini penting bagi kita juga secara pribadi. Kalian merasa dikhianati, merasa disakiti, gak harus balas. Benar. Prinsipnya adalah yang kuat menanggung yang lemah. Itu prinsipnya. Di mana tertulis? Ayo. Kitab Roma ayat berapa? Yang kuat menanggung yang lemah. Itu prinsipnya. Kalau kamu kuat, tanggung kawanmu yang lemah. Ayo teman-teman, jangan langsung balas. Kau salah ya, kau gosipin aku ya. Jangan gitu. Prinsip daripada anak Tuhan, yang kuat wajib menanggung yang lemah. Ayat, baca aku. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Apa katanya? Wajib. You know wajib? Harus. Kalau kamu lebih rohani, kawanmu tidak rohani, ia tanggung dia. Jangan balas. Are you understand? Yes. Oke? Itulah orang Kristen, itulah anak Tuhan, anak Bapa Yahweh, bukan membalas. Awas kau ya. Kalau sekali dua kali ku maafkan kau, ketiga kali, kalau kau baik, aku lebih baik kepada kau. Tapi kalau kau jahat, aku paling jahat lagi. Itu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan itu menanggung yang lemah. Pasanganmu lemah, gak usah balas, tanggunglah. Itulah salibmu. Gitu firman bro. Itu bukan perkataan saya, ini juga berlaku kepada saya juga. Saya gak hanya bilang, ini firman pedang bermata dua, kena ke sana. Saya kena, kamu pun kena. Gini. Iya kan? Bukan hanya satu arah, ini juga ke saya juga. Saya juga harus menanggung yang lemah di keluarga saya, di rumah saya. Iya kan? Nanti kalau berkeluarga juga begitu. Kamu suami istri, jarang yang suami istri kuat sama-sama kuat rohaninya, jarang. Kalau enggak suaminya yang kuat rohaninya, istrinya. Kalau dua-duanya lemah itu yang gawat. Gak ada yang tolong. Nah, ada keluarga istrinya yang kuat rohaninya, makanya mau berdua pun bikin mak dua kita mak. Istrinya semua. Di acara pertemuan pun, ayo yang punya rumah bikin doa, katanya mak bikin doa. Suaminya nggak berani, nggak kuat rohaninya. Ada kebalikannya, suaminya yang kuat, istrinya suka merepet, suka marah. Tapi suaminya pendeta, gimana itu? Gak cocok istri pendeta gini. Ya, suami menanggunglah, ya kan? Menanggung, apa boleh buatlah, udah istri. Gak bisa mundur. Karena kita gak bisa kembali ke masa lalu. Mundur gak ada jalan mundur. Gigi atrek gak ada. Kereta yang ada gigi atrek, mobil ada. Zaman ini gak ada. Kita gak bisa mundur ke masa lalu, gak bisa. Aduh, maunya aku kembali ke masa SMA lah. Gak bisa. Gak bisa. Are you understand? Jadi bagaimana? Harus maju terus melangkah. Tak selamanya mendung itu kelabu. Kalau ada kelabu dalam hidupmu, ada awan gelap, berjalanlah terus sampai lewat awan gelap itu. Jangan berhenti, nanti gelap terus. Mundur, nggak ada jalan mundur. Untuk mundur lebih lama, lebih bagus kamu maju terus sampai dia lewat. Itu caranya melewati masalah. Apapun masalahmu, hadapi, maju terus sambil cari hikmat. Ya kan? Oke.
Apa nak? Benaran. Oh my God. My Lord. Haleluya, terpujilah Bapak Yahweh. Luar biasa.